Shalom, apa kabar hari ini? Ibu berharap bahwa kalian semua dalam keadaan baik, sehat, berkat pertolongan Tuhan. Kita akan kembali memulai pembelajaran kita pada saat ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dan Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sudah tolong kami dalam sepanjang waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami. Sehingga hari ini kami dapat kembali bersama untuk belajar dalam pembelajaran kami pada saat ini. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan sampai selesai. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai pembelajaran kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana keadaan kalian? Ibu berharap sekali bahwa kalian tetap menjaga kesehatan di dalam masa-masa sekarang ini. Biarlah kita tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga betul-betul kita dalam kondisi fit untuk menjalani hari-hari yang Tuhan masih izinkan bagi kita, ya. Saat ini kita akan belajar materi pembelajaran kita pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan kepada kita materi tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Yang pertama yaitu mensyukuri dirinya dianugerahi iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Yang ketiga, menerapkan makna hidup beriman itu sendiri. Dan yang keempat yaitu menyajikan dalam bentuk diskusi pengalaman tentang pengharapan yang dimiliki di tengah keraguan dan keputusasaan. Saat ini Ibu akan mengirimkan link video pembelajaran kita, ya. Ibu berharap nanti kalian akan menonton ini, dan setelah kalian menonton, Ibu meminta supaya kalian dapat memberikan tanggapan atau pendapat dari video yang kalian tonton ini, ya. Kita akan mulai dari pengertian iman dan percaya. Nah, anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut kalian apa pengertian iman dan percaya itu? Ya. Apa pengertian iman dan percaya itu? Iman itu adalah keyakinan, ya, keyakinan kita kepada Allah yang disertai dengan tindakan-tindakan yang nyata. Jadi dalam hal ini, jika seseorang itu mengatakan dia beriman, tetapi tidak ada tindakan nyata pada kehidupannya, maka pada hakikatnya dikatakan itu mati. Karena Alkitab katakan iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Nah, dalam kesempatan ini Ibu juga akan memberitahukan kepada kalian, ya, di dalam iman kepercayaan kita itu ada 7 tingkatan iman. Ya, ada 7 tingkatan iman yang perlu kita ketahui, dan sekarang kalian harus bisa memastikan bahwa kalian ada di posisi yang mana sekarang, ya. Yang pertama, tingkatan iman yang pertama itu ya mendengarkan firman Tuhan, percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Yang kedua, menyesal dan bertobat. Yang ketiga yaitu mengeluarkan buah-buah pertobatan. Yang keempat,
baptisan. Yang kelima, kepenuhan Roh Kudus. Keenam, memiliki karunia-karunia roh. Dan yang ketujuh, yaitu sempurna. Dalam hal ini, Ibu tidak tahu apakah kalian ada di posisi yang keberapa saat ini. Tapi pada intinya bahwa kita mau sama-sama belajar, ya. Kita mau sama-sama belajar untuk memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang beriman di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian penerapan hidup beriman dan berpengharapan itu harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Setiap kita, setiap kalian, ya. Penerapan hidup beriman itu harus ada di dalam kehidupan kita. Dan apa bentuk penerapan hidup beriman dan berpengharapan yang ada di dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama yaitu bijaksana, ya. Bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi saat ini. Banyak krisis yang terjadi saat ini. Dan Ibu tidak tahu apa yang menjadi krisis dalam kehidupan kalian. Tetapi dikatakan orang yang hidup beriman dan berpengharapan sungguh di hadapan Tuhan, itu dia akan menjadi orang yang bijaksana dalam menempatkan dirinya di tengah-tengah dunia. Yang kedua yaitu menghormati norma sosial dalam masyarakat. Menghormati norma itu berarti dia bisa hidup baik di tengah-tengah masyarakat. Khususnya kalian, ya, bagi anak-anak yang dikatakan anak-anak terpelajar, kalian harus bisa menghormati norma-norma sosial yang ada di dalam masyarakat di mana kalian bertempat tinggal. Yang ketiga, ya, penerapan hidup beriman yang ketiga yaitu menerima keterbatasan sebagai manusia. Dapat menerima keterbatasan kita sebagai manusia. Ibu tidak tahu apa yang menjadi keterbatasan dalam kehidupan kalian. Contohnya, mungkin dalam diri kita ada kekurangan. Dan kekurangan itu yang kadang membuat kita menjadi orang yang minder, mungkin gitu ya. Mungkin Tuhan ciptakan kita, mungkin Tuhan buat kita ada sesuatu hal yang kurang dalam diri kita, dan itu yang membuat kita minder. Tetapi di sini dikatakan orang yang hidup beriman dan berpengharapan di dalam Tuhan itu dikatakan bahwa dia dapat menerima keterbatasannya sebagai manusia. Dalam arti kata bahwa dia dapat menerima dirinya apa adanya. Yang keempat, penerapan hidup beriman dan berpengharapan yang keempat yaitu membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Bisa membina hubungan yang baik dengan Tuhan melalui apa? Yaitu melalui doa. Tak jarang anak Tuhan itu malas berdoa. Ibu juga gak tahu apakah kalian juga malas berdoa ataukah kalian rajin berdoa. Tapi Ibu mau katakan pada materi pembelajaran kita saat ini bahwa kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu melalui doa kita. Kemudian melalui apa lagi? Yaitu kita mau rajin membaca Alkitab. Kemudian apa lagi? Kita mau setia datang beribadah kepada Tuhan. Itu dulu yang kalian lakukan. Ibu percaya bahwa dengan ketiga hal ini yang kalian lakukan, kalian akan lihat pertumbuhan iman rohani kalian di hadapan Tuhan. Iman kalian akan bertumbuh. Pengenalan kalian akan Tuhan pun akan kalian dapatkan. Yang keempat, penerapan hidup beriman dan berpengharapan yang keempat yaitu tetap setia apapun keadaannya.
menjadi orang yang tetap setia di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita mau tetap menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tegar di hadapan Tuhan. Dan sebagai kesimpulannya, ya, Ibu bisa menyimpulkan di materi pembelajaran kita pada saat ini bahwa milikilah hidup beriman dan berpengharapan di dalam Tuhan. Karena jika kita memiliki hidup yang beriman dan berpengharapan di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang dapat menghargai hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Khususnya sebagai pelajar seperti kalian semua, Ibu berharap bahwa tunjukkan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kalian. Tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang beriman, yang betul-betul bisa melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebagai tugas yang harus kalian kerjakan, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ini nanti juga Ibu akan kirim di grup kita, ya, yang menjadi tugas kalian. Ada 5 ya yang harus kalian cari, siapa orang yang dimaksud dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 7 yang memelihara iman. Kemudian yang kedua, carikan 3 contoh tokoh Alkitab yang dapat memelihara iman. Banyak ya di Alkitab. Ibu minta kalian menyebutkan 3 saja contohnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana orang dikatakan memelihara iman. Keempat, carilah ayat-ayat di dalam Mazmur 119. Ini ayat terpanjang ya, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah sumber pengharapan manusia. Dan yang kelima, berikan 2 contoh hidup yang berpengharapan dan yang tidak berpengharapan. Ini tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, ini yang harus kalian kerjakan. Ini adalah tugas kelompok. Ya, kalau tadi itu tugas perorangan, masing-masing kalian akan mengerjakan itu. Dan di tugas yang kedua ini adalah tugas kelompok. Ya, diskusikanlah dengan kelompokmu pengalaman tentang kehidupan beriman dan berpengharapan yang terjadi dalam keluarga atau pribadi kalian masing-masing. Mungkin sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada kesempatan ini, dan Ibu berharap dengan materi pembelajaran yang sederhana yang Ibu bisa bawakan, Ibu sampaikan pada saat ini melalui pertemuan kita hari ini bisa menjadi sesuatu pembelajaran yang baik bagi kalian semua, bahwa kalian harus bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kedewasaan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini, dan kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami sudah mendengarkan atau sudah belajar bersama tentang materi pembelajaran kami tentang iman dan pengharapan. Dan biarlah jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang bisa bertumbuh dengan benar di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Dan dengan semuanya itu Tuhan, kami percaya bahwa iman dan pengharapan mereka itu akan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan di hadapan Engkau pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu tetap berharap bahwa kalian tetap jaga kesehatan. Terus andalkan Tuhan. Dan sampai berjumpa di pengumpulan tugas-tugas kalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.